Teman-teman kan udah kenal ya. Nama saya Rita Indriani. Nomor HP. Nama saya Rita Indriani. Suami saya namanya Bapak Arbani. Anak saya udah 3. Cucu Bu. Cucu 4. Suami 1 Pak. Masih yang dulu. Saya sebagai ketua kader Posyandu di Desa Tugusari, saya sudah ini Bu minta diganti karena saya sudah umur saya sudah tua, saya sering pusing. Saya sering pusing Bu, jadi saya mohon diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuyunya. Ayo untuk laporan. Jadi gini Bu ya, tadi saya sangat tertarik dengan penyampaian Bu Bidan bahwa ada arisan dan sebagainya. Dan saya ini ingin gini, kita menjalankan pemerintahan itu dibarengi dengan doa. Maksudnya ibu-ibu kader ini setiap bulannya itu ada pertemuan pengajian yang ada di tempat sini. Oke. Tolong nanti harinya hari apa? Apakah siang atau habis maghrib? Itu tergantung kepada Bu Bidan nanti siang. Jadi kalau siang monggo. Ya. Dan gini Bu, sebenarnya sekarang dana desa itu sebagian besar itu ada di kesehatan, jadi di PPKM Bu. Saya kemarin itu sangat kebingungan untuk mengalokasikan anggaran untuk kesehatan PPKM itu. Namun setelah saya ketemu pertemuan pada hari ini saya menambah suatu masukan bahwa seandainya kemarin itu sebelum itu di kader ini, ya, jadi itulah yang perlu kita ketahui, karena di sini ini ada anggaran, ya mungkin ini sudah berjalan lama ya. Ada sekitar dari 2019 ya sampai sekarang 2021. Tidak tahu ya, Bu BPD aja tidak tahu ya, bagaimana tidak tahu ya. Jadi kalau sekarang ini pemerintahan kita ini sifatnya terbuka ya, silahkan. Saya sebentar lagi ini akan menyusun RPJMDes dan semua itu akan saya serap ya, dari dusun, mostus dan sebagainya. Nanti itu ya dari kesehatan itu juga harus beri masukan. Ini pembangunan jangka panjang sampai kalau hanya sumbernya Pak Kampung nggak tahu kan itu. Maka saya itu menyerap langsung ke bawah, langsung kepada instansi yang betul-betul menangani ya, karena kesehatan ini yang dianggap saya sekarang ini masih stuck. Jadi nanti saya di Mostus nanti saya akan masukkan program-program daripada kesehatan seperti ini. Dan mudah-mudahan saya yakin apa yang kata saya bahwa Tugusari yang akan datangnya harus berubah tadi. Perubahan dari sisi sektor yang manapun ini harus dibenahi. Yang baik kita teruskan, yang kurang ya kita baiki. Yang namanya memperbaiki memang susah. Ibarat bangunan kalau sudah bendol itu diperbaiki, dihalusi dan sebagainya, capek. Tapi kalau ini tidak diperbaiki bendol terus, kan gitu ya. Jadi nanti ibu-ibu daripada kader itu programnya, targetnya dan jelas itu dari saya. Jadi saya mengatakan tidak ada yang akan membantah bahwa karena ibu punya tujuan yang benar, punya target yang benar, itu bisa menjadi skala prioritas daripada kesehatan itu. Pembahasan anggaran dan ibu itu akan saya libatkan, gitu loh. Bukan anggaran kemarin apa katanya kepala desa nggak bisa pemerintahan kayak itu, nggak ada.
semua dilibatkan, kesehatannya, PKK-nya, semua itu harus dilibatkan. Ya. Nah inilah untuk tahun 2023 saya yakin karena 3 bulan lagi ini bulan 3 Bu selesai itu BPJS-nya untuk dari kesehatan nanti sekarang saya menjadi prioritas. Jadi gitu Bu ya. Jadi usulan-usulan dari kader misalkan ya mau pakaian, mau apa dan sebagainya itu tidak ada masalah. Itu uangnya ibu-ibu semua kok. Sebenarnya bukan punyanya Pak Kades. Pak Kades melaksanakan dan menganggarkan itu tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Selama itu adalah kepentingan masyarakat, saya tidak akan anulir. Yakin itu. Tapi kalau kepentingan pribadi, maaf, saya lebih anti daripada hal-hal untuk kepentingan pribadinya. Tapi kalau untuk kepentingan masyarakat sama saya yang terdepan dan saya akan bertanggung jawab. Gitu. Kalau ada apa-apa, seperti tadi mungkin kader ya masa waktunya misalkan tadi sudah habis ya, mau regenerasi monggo, mau dipertahankan monggo, ya. Hanya nanti itu yang ke depan itu apa kata saya, Pak Bu Bidan tadi, saya ingin melihat kinerja sampean. Kalau kinerjanya sampean bagus, yang jelas saya akan memperhatikan Anda semua. Ya, jadi itu bukan masalah sekarang ketua atau apa, tidak apa-apa. Mempertahankan monggo, ya, monggo sih, tidak masalah. Soal itu, saya siap merekomendasikan. Tapi ya itu, sekarang aja RT itu Bu, saya kasih peranan sekarang. Setiap Jumat lagi harus ngaji di sini, karena kita berdoa bersama-sama. Dari 81 RT dan RW itu setiap malam Jumat lagi itu ada di sini. Nah kalau kampung perangkat desa itu safari Jumat saya lakukan dari masjid ke masjid. Gunanya apa? Kita sebagai pejabat, sebagai pelaksana pemerintahan itu harus paham. Ya, silaturahim jalan. Kita berusaha tanpa doa juga hampa. Ya. Ini kalau kita dibarengi dengan doa, saya yakin yang kemarin pikirannya kurang baik, kurang bagus. Yang dulu ditutup rapat-rapat dan sekarang kita buka lembaran baru. Nah, kalau sekarang Pak Kadesnya ya satu, Pak Ahmad Hoiri, jangan dibilang yang lain-lain. Isu yang kemarin itu hoak nih Pak Kades, nggih. Nah, anak-anak itu pada bilang gini-gini, saya tuh nggak tahu. Ini kader itu ya tetap kader. Yang digantikan yang bermasalah. Ya, untuk kader Posyandu, kenapa dicampur dengan kader sub BKPD sama kemarin TPK? Karena yang tahu antar kesehatan itu lebih mudah Pak Kades kemarin. Jadi nyomoknya, oh ini lebih gampang nanti ditugaskan. Pak Kades kemarin mintanya pemerataan. Oke, monggo. Untuk kedepannya dimeratakan, monggo. Mungkin Bu RT-nya dilibatkan, monggo. Kalau Bu Kampungnya sudah menjabat 2 Pak, monggo. Kalau Bu Kampung Tugu Sari ini saya libatkan jadi kader Posyandu, maaf Pak, biar semangat. Dulu itu memang kader nggak ada honornya, baru di era 10 tahun ini ada honornya. Dulu dari 5.000 ke 25.000 langsung 100 Pak Kades. Tetap 100 kan Mbak ya? Sudah masuk rekening masing-masing. Kan tugasnya itu, nggih, 5 meja jangan lupa, nggih. Ojo remenong ini. Oh, buat kader 100.000. Tapi apa katanya Pak Kades? Jenengan adalah wanita-wanita pilihan. Kan Bu Bidan bilang gimana? Jenengan jadi kader adalah pilihan rakyat sekitarnya, nggih. Terus untuk yang terakhir ini ada kemarin nanti didoakan nih Mbak ya, kader-kader kita yang meninggal ya. Kita tuh yang meninggal kadernya itu banyak Pak Kades, dari Pak Kampung Saneli, dari Jumari, dari Mbak Umi, istrinya Pak Kampung Aris ya. Terus Mbak siapa? Safina, yang terakhir adalah Mbak Kusuma, nggih. Cuma masing-masing sakit, nggih. Saya lanjut aja Pak Kades yang baru kemarin dari 71A, monggo. Gantinya Mbak Kusuma, ya 71B, gantinya Mbak Kusuma, monggo.
Ini Mbak apa nama kenalkan Mbak? Mbak Laila siapa? Oh, ini penggantinya Mbak Dewi Kusuma Ida Laila ya. Nah, semangat ya Mbak Ida ya. Berarti satu belum diragasi kader nggih. Ya, terus untuk gantinya Mbak Linda Maharani. Nah, ini gantinya Mbak Linda Maharani, namanya Mbak Laili siapa? Oh, Mbak Nurul Laili. Nah, terus 71A penggantinya yang purna tugas adalah dari Bu Mesra ke Mbak Nawati. Mana Mbak Nawati? Maaf, karena kemarin pandemi kita nggak bisa kenal penggantinya ya. Ini penggantinya Ibu RT, Bu Seniman, nggih. Nah, Bu Seniman namanya, penggantinya Bu Seniman ya. Nah, kita ya paham penggantinya. Jadi yang diganti itu sebenarnya hanya satu Mbak kadernya Mbak Linda Maharani yang diganti ya. Kalau semuanya masih tetap dengan kita tidak bisa merubah. Nanti yang baru tidak dapat gaji, yang gajinya jenengan bahkan. Nggih. Nah, itu. Jadi persiapan uang kita ya yang transport 100.000, tapi hargai kerja kita untuk masyarakat, untuk memajukan desa Tugusari. Nggih. Jadi saya bekerja di sini Mbak, apa katanya Pak Kades tadi, butuhnya banteng pulang lalu tapi tidak ada penyemangat, tidak ada dukungan. Betul Pak Kades. Saya sendiri kerja banting-bantingan sama kader ini wes. Mau kader acara apa kuadr, RT-nya kalau disuruh ya non sewu. Mbak kader sama iri, Bu kita sama-sama dapat gaji Bu, Pak RT-nya Bu Bu RT-nya meneng. Kadang nggak mundur ya. Sekarang itu udah ada apa? Tidak ada bisa di antara kita. Misalnya di depan aja, ya. Isu buat yang tidak enak, nggih. Untuk Bu Mesra untuk ke depan dan penggantinya juga di depan, saya mohon maaf. Saya sebagai bidang wilayah Tugusari, terutama Bapak Kades, juga tidak bisa. Tetap bersama. Penggantinya ya. Sini boleh Pak, di sini boleh Pak, di sini boleh Pak. Nah. Ibu di sini, Pak sama Pak. Ada bisa. Maaf Bu Mesra ya, tidak bisa ngasih apa-apa sama Pak Kades. Ini meskipun meskipun sudah tua, usianya mungkin sudah 70-an, tapi semangat untuk memajukan desa Tugusari tidak henti-hentinya. Ini purna tugasnya sebenarnya sudah tahun 2020 Pak Kades, berhubung COVID kita tidak bisa sebanyak ini mengumpulkan. Kemarin yang hadir hanya cuma perwakilan Berposyandu. Terima kasih Mbak Habila, teman-teman di 71A yang telah membimbing yang baru ya. Mbak Nawati semangat ya, kalau ada undangan tetap hadir. Terus yang baru dari 71B
Udin, tanya kepada Mbak Us. Kalau yang nggak ngerti, nggih, kita belajar. Kita bukan yang lama itu pandai, tapi kan lebih tahu duluan. Ya, yang sabar ngajari yang baru, nggih. Tapi untuk mbak-mbaknya ke depannya ya jangan minta kayak Bu Mesra. Kalau Bu Mesra ini berhenti karena usia dan sesuai sudah masa-masa kerjanya. Kalau non sewu, kalau kayak Mbak Linda karena sesuatu hal, monggo saya pesenkan dengan sangat. Boleh kita main FB, kita boleh main Facebook, kita boleh main Instagram, tapi jaga etika kita sebagai kader yang ada di depan. Jaga kehormatan kita sebagai perempuan, okay? Nah, perempuan hanya satu, yaitu menjaga kehormatan keluarga, okay? Non sewu, kalau kita non sewu sangat, kalau kita sebagai janda, jadilah janda yang berprestasi, okay? Jadilah janda yang single parent, yang bisa menghidupi. Seandainya kita itu anak kita punya, hidupilah dengan uang yang halal, okay? Jadi PRT itu bukan kerja yang buruk, tapi kerja yang mulia ya. Saya sangat salut di sini tuh ada 2 janda yang masih cantik-cantik, yang dilamar orang juga tidak mau. Non sewu Pak Kades, yang perlu diperhatikan yaitu di Mangga 72 itu ada 2 janda yang cantik-cantik, Pak. Maaf ya Pak ya, ayo semangat untuk menyekolahkan kita masing-masing. Yang satu kerja di pabrik, yang satu jualan ya Mbak ya. Nah, ayo maaf ya, yang satu itu kemarin istrinya serta perkebunan ya Mbak ya, berhubung meninggal kemarin sakit ya. Nah, kalau Mbak Yuli kan cerai hidup ya. Ayo semangat untuk bekerja, untuk menghidupi anak-anak kita, biar anak kita bisa mendoakan kita lebih baik ya. Untuk yang terakhir adalah pemilihan ketua. Ini banyak undangan yang dicalonkan, yaitu Mbak Ida Susanti yang dari Mangga 65, Mbak Harni dari Mangga 66, Mbak Holifah yang dari 64, terus Mbak Suyani dari Mangga 63. Ini nanti pilihan, monggo secara demokrasi. Suara terbanyak mawon di Pak Kades nggih. Monggo suara terbanyak untuk jadi ketua. Terus suara kedua adalah wakil. Ya, tadi ada 5. Ini ya, ini enggak ada catatan ya. Ayo kita depan, wakilnya di depan, Mbak Yani di depan, ayo. Kenapa? Orang sesi. Oh ya, ya deh Mbak Oliva sudah ya. Yang milih Mbak Ida Susanti angkat tangan Mbak, monggo Mbak. Lah ini pilih siapa? Ayo mungkin yang lain punya calon. Rek diam dulu. Dari Mangga 59, bukan dulu. Mangga 59 yang pilih Mbak Ida siapa? 59 yang pilih Mbak Ida. Ayo. 59 berapa? Calonnya Ida Susanti ditulis di itunya. Kalau pilih kedua apa? Ida Susanti, sekretarisnya siapa? Badannya siapa ya? Pilih satu aja nanti. Ida Susanti, Hani, Suyani, Pak Diem. Fitria, 5 orang.